Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remo Fadel Jeffrey dengan NIM 202031201. Pada pembahasan kali ini saya akan membuat perancangan aplikasi expert system yang berjudul Fixdroid. Fixdroid itu adalah aplikasi yang mendiagnosa tentang kerusakan handphone dan juga memberikan solusi terhadap apa masalah dari handphone tersebut. Nah, dari aplikasi Fixdroid ini kita memiliki slogan yaitu We Fix Your Android, yang bertujuan untuk membangun sebuah program untuk membangun sebuah sistem pakar mendeteksi kerusakan pada handphone dan menyarankan perbaikan. Dalam penelitian ini menerapkan metode untuk melakukan observasi breadth first search berdasarkan beberapa fakta untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Hasil dari sistem pakar terdiri dari menu konsultasi, master data, relasi data, dan instruksi. Sistem pakar ini mampu mendeteksi kerusakan handphone dan memberikan saran perbaikan. Lalu, metode yang saya pilih ini adalah metode breadth first search. Dalam merancang membangun sistem deteksi kerusakan smartphone Android, metode yang digunakan yaitu metode breadth first search untuk mendapatkan hasil kerusakan handphone. Untuk mengetahui hasil kerusakan handphone, user dari gejala atau ciri kerusakan yang dialami oleh user dengan melakukan proses pencarian gejala menggunakan metode breadth first search untuk mendapatkan informasi kerusakan yang dialami oleh user. Metode BFS atau breadth first search merupakan teknik pencarian dari simpul awal mengunjungi ke seluruh simpul yang ada dan bertetangga pada setiap tingkat diuji sebelum berpindah ke tingkat selanjutnya mencapai mendapatkan solusi. Dengan menggunakan metode breadth first search, dapat menemukan solusi sebagai jalur terpendek. Tidak akan menemui jalan buntu dalam mencari solusi. Jika ada suatu solusi, maka dengan metode ini akan menemukannya. Dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Oke, yang selanjutnya itu penjabaran dari metode breadth first search. Yang pertama itu ada studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui observasi jurnal, website, internet yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai objek, penelitian secara teoritis, dan mengumpulkan pustaka yang relevan. Yang kedua, analisis permasalahan. Analisis permasalahan merupakan aktivitas pengamatan untuk memecahkan permasalahan dengan menganalisis bagaimana sistem deteksi kerusakan handphone dapat berjalan dengan menggunakan metode breadth first search yang mendapatkan informasi permasalahan kerusakan tersebut. Yang ketiga yaitu analisis perancangan. Berdasarkan penelitian, penulis melakukan analisa terhadap sistem yang akan dibuat. Apa saja yang akan dibutuhkan dalam penelitian sampai rancangan dalam sebuah kerangka penelitian. Yang keempat, implementasi. Dari semua hal yang dirancang oleh penulis akan diimplementasikan menjadi sebuah sistem deteksi kerusakan handphone berbasis web yang dapat mengetahui informasi kerusakan handphone dan mendapatkan solusi dari kerusakan tersebut. Yang kelima, yaitu penyusunan laporan. Setelah melakukan studi pustaka, analisis permasalahan, analisis perancangan, dan implementasi menjadi sebuah sistem yang telah dibuat oleh penulis. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun laporan. Dalam penyusunan laporan ini akan disertai dengan kesimpulan dan saran secara khusus keseluruhan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oke, yang selanjutnya itu ada langkah-langkah dari breadth first search. Yang pertama itu simpul A atau simpul paling atas ini, kepala antrean. Antrean sekarang sama dengan A, lalu cek apakah simpul merupakan solusi pada gambar di bawah ini. Karena belum ditemukan solusi, maka kita langsung masuk ke langkah 2. Maka simpul A melakukan kunjungan awal simpul B dan disertai dengan simpul yang bertentangan yaitu simpul C. Antrean sekarang itu menjadi berpindah ke BC pada gambar di bawah ini. Langkah ketiga, menurut urutan antrean setelah simpul A melakukan pengecekan, kemudian mengecek simpul B apakah merupakan solusi.
ternyata belum juga ditemukan solusi, maka simpul B mengunjungi simpul D. Seperti di gambar di bawah ini. Lalu simpul D ini tidak ada tetangga, jadi antrian sekarang yaitu berada pada A, B, C, D pada gambar di bawah ini. Lalu langkah yang keempat, menurut urutan antrean setelah simpul B melakukan pengecekan, kemudian mengecek simpul C apakah merupakan solusi. Ternyata belum juga ditemukan solusi, maka simpul C mengunjungi simpul E. Di simpul E juga mempunyai tetangga yaitu simpul F. Jadi antrean sekarang yaitu A, B, C, D, E, F pada gambar di bawah ini. Lalu langkah yang kelima, menurut urutan antrean setelah simpul C, melakukan pengecekan, kemudian mengecek simpul D apakah merupakan solusi. Ternyata belum juga ditemukan solusi, tetapi simpul D tidak dapat mengunjungi simpul karena tidak mempunyai cabang simpul. D tidak perlu dimasukkan antrean. Dari urutan antrean kemudian mengecek simpul E, belum ditemukan solusi. Simpul E sama dengan simpul D. Simpul E tidak dapat mengunjungi simpul karena tidak mempunyai cabang simpul, jadi tidak perlu dimasukkan ke antrean. Langkah terakhir atau langkah yang ketujuh, dari urutan antrean kemudian mengecek simpul F. Nah, di F baru ditemukanlah solusi, maka pencarian dihentikan. Jadi solusi akhirnya yaitu ada A, C, F. Lalu selanjutnya itu ada diagram yang saya pilih, yaitu ada flowchart dan juga ada DFD. Yang pertama itu flowchart diagnosa kerusakan handphone. Nah, yang pertama itu ada start, lalu kita bisa pilih jenis kerusakan. Nah, jika itu lalu akan tampil pernyataan tentang diagnosanya. Nah, nanti akan ditanyakan ke user apakah dia mengalami atau tidak mengalami. Jika mengalami, maka dia dipilih pilihan lagi untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya atau tidak. Jika iya, maka dia akan kembali lagi ke tampil pernyataan diagnosa lagi, lalu turun lagi ke bawah mengalami atau tidak mengalami. Lalu selanjutnya itu, jika tadi pilihannya adalah tidak, maka dia akan turun ke bawah, lalu dia akan memberikan informasi kerusakan. Nah, dari sini juga jika pernyataan berikutnya tidak memberi pertanyaan lagi, maka dia juga akan turun ke bawah dan masuk ke informasi kerusakan. Nah, setelah masuk informasi kerusakan, sistem akan memberikan solusi kerusakan dan berakhirlah sampai di situ. Lalu selanjutnya itu ada DFD. DFD-nya dari kerusakan handphone. Nah, saya ini menggunakan dua entitas, yaitu ada admin dan juga user. Nah, di tengah ini ada sistem pakar smartphone-nya. Nah, admin juga akan melakukan data login, data gejala, dan data kerusakan. Lalu, dan yang terakhir ada data aturan, masuk ke dalam sistem pakar smartphone. Lalu, sistem pakar smartphone ini akan memberikan verifikasi login, info gejala, info kerusakan, info aturan, dan info konsultasi user. User akan menginput data gejala dan data user. Lalu dia akan masuk ke sistem pakar smartphone. Lalu sistem pakar smartphone akan memberikan hasil diagnosa dan juga solusi perbaikan kepada user. Nah, yang selanjutnya itu ada user interface dari aplikasi FixDroid. Yang di atas ini adalah lambang dan juga judul dari aplikasinya itu. Yang di bawahnya itu ada search bar mengenai tentang Android, seputar Android, apapun itu bisa. Lalu yang di sebelah kanannya itu ada profile dari user jika user melakukan login pada halaman login. Nah, ini adalah berita atau news seputar tentang Android. Lalu di bawahnya itu ada fitur dari kami yang akan kami buat. Ada 3 fitur dan ada about tentang aplikasi ini. Nah, di bawahnya ini jika kita klik diagnosa kerusakan, maka akan muncul seperti pop-up kecil di layar headphone. Nah, kita akan memasuki
data kerusakan dan juga yang lain-lainnya yang kita bisa inputkan tentang kerusakan smartphone. Lalu di bawahnya ini ada bagian home dan di sini ada berwarna hijau di mana tandanya sedang di halaman home. Sampingnya itu ada message dan yang terakhir itu ada inbox untuk masukan kepada user tentang tentang solusi bagaimana kerusakannya itu dari solusi dari kerusakan smartphone-nya. Nah, tadi demikian presentasi aplikasi Fixdroid. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ren Fadol Jeffrey dengan NIM 20 2031201 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.